Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Waalaikumsalam. semua. Yang terhormat Saudara Muhammad Malik Al-Husain selaku pemateri pada acara kelas media UKMF Penelitian Screen 2021. Yang kami hormati Ketua UKMF Penelitian Screen 2021 Saudara Ahmad Taufikur Rahman, Ketua Panitia Kegiatan Kelas Media UKMF Penelitian Screen Mia Febrianti, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam acara kelas media UKMF Penelitian Screen 2021 yang dilaksanakan secara daring. Sebelumnya, perkenalkan saya Septia Rahmawati selaku MC kelas media untuk memandu jalannya acara. Baik, sebelum memulai kegiatan, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua UKMF Penelitian Screen, yang ketiga sambutan dari Ketua Panitia Kelas Media, yang keempat acara inti, dilanjutkan sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua UKMF Penelitian Screen 2021. Kepada Saudara Ahmad Taufikur Rahman, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya kita masih diberikan kesempatan dan juga diberikan kesehatan untuk mengikuti acara kelas media kita pada hari ini. Shalawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati pembicara kita pada hari ini Saudara Muhammad Malik Al-Husain dan teman-teman peserta dan juga panitia yang semoga berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Malik atas kesediaannya untuk menjadi pembicara kelas media kita pada kali ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada genap panitia yang telah menyelenggarakan acara kelas media dengan sangat baik. Kelas media kita pada kali ini mengusung tema yaitu tips jadi fresh graduate dengan karir cemerlang berkat kurikulum vitae. Nah, ini harapannya semoga nanti teman-teman setelah mengikuti acara ini bisa memiliki dasar-dasar gitu untuk terjun di dunia kerja nantinya, ataupun teman-teman membutuhkan CV untuk hal lain, misalkan untuk mendaftar beasiswa-beasiswa S2. Sekarang ini banyak banget beasiswa-beasiswa, baik LPDP ataupun beasiswa dari pemerintah di luar negeri itu yang banyak juga menjadi dasarnya itu dalam pembuatan CV atau kurikulum vitae. Nah, semoga dari materi kita pada hari ini memiliki manfaat yang banyak bagi teman-teman semuanya. Kemudian dapat digunakan materi ini ataupun ilmunya itu menjadi hal yang bermanfaat untuk semuanya. Semoga cara kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan juga lancar ya, tanpa halangan suatu apapun, dan juga semangat buat teman-teman dalam belajarnya untuk materi kita untuk mempelajari mengenai Adobe Illustrator. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kurangnya mohon maaf. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Kelas Media kepada Saudari Mia Febrianti, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara kelas media yang diadakan secara daring. Yang terhormat kepada Saudara Ahmad Taufikur Rahman selaku Ketua UKMF Penelitian Screen, kepada Mas Muhammad Malikal Hussein selaku pembicara UKMF Penelitian Screen, dan yang terhormat pada teman-teman perwakilan dari UKMF Penelitian Screen, juga dari Hima FIS UNY, dan kepada teman-teman panitia yang saya banggakan, lalu kepada teman-teman peserta yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkanlah nama saya Mia Febrianti. Saya di sini sebagai Ketua Pelaksana Kelas Media UKMF Penelitian Screen. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia dan dari teman-teman yang bertugas juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Malik yang semuanya sudah membantu menyukseskan acara kelas media ini. Dan juga saya mengucapkan kepada teman-teman peserta kelas media yang sudah ikut menyemarakan kelas media ini. Semoga kedepannya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Lalu saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila kami dalam mempersiapkan ini semua dari awal hingga sekarang ini masih banyak kekurangan. Namun kami kedepannya akan memperbaiki kelas media ini menjadi lebih baik lagi. Lalu di sini saya juga menyampaikan bahwasannya dengan diadakannya kelas media ini berharap bahwa teman-teman kita semuanya dapat belajar mana bahwa sekarang dunia desainer grafis itu semakin dibutuhkan, dan dari kelas media ini saya berharap bahwa teman-teman semua dapat mengambil manfaat, dapat mengembangkan ilmu yang didapat dari kelas media ini, terutama dalam menekuni bidang desain grafis sendiri. Nah, untuk tahun ini sebetulnya kelas media lebih dipersingkat lagi karena kita melihat keadaan yang sekarang ini juga pandemi masih belum berakhir, dan demi keamanan kita semua serta kesehatan teman-teman juga, maka kelas media ini diadakan secara daring atau online. Lalu sekali lagi saya berharap bahwasanya teman-teman bisa mengikuti acara ini, bisa mengambil manfaat dari acara ini. Lalu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan semangat belajar untuk teman-teman di kelas media ini. Mungkin dari saya cukup itu saja. Apabila ada salah kata saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum memasuki acara inti, perkenankanlah saya untuk membacakan tata tertib pada pagi hari ini. Untuk tata tertib yang pertama, yaitu pastikan sudah menginstal Adobe Illustrator di PC masing-masing. Yang kedua, peserta disarankan untuk menggunakan 2 device, HP dan laptop. Yang ketiga, peserta diharapkan bergabung 10 menit sebelum acara dimulai. Yang keempat, selama pemaparan materi, peserta diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon. Yang kelima, peserta diperbolehkan mengaktifkan kamera. Yang keenam, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan nama lengkap, NIM, jurusan di room chat. Yang ketujuh, peserta wajib mengisi presensi melalui Google Form yang akan di-share di akhir acara. Dan yang terakhir yaitu peserta diharapkan untuk mengikuti acara secara tertib. Baik, selanjutnya kita akan menuju pada acara yang telah kita tunggu-tunggu, yakni acara inti. Sebelum memulai acara kelas media, izinkan saya membacakan CV dari pemateri pagi hari ini. Nama, Muhammad Malik Al-Hussein. Tempat tanggal lahir, Kulon Progo 29 Juli 2000. Riwayat sekolah 2013 sampai 2019, Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, 2019 sampai sekarang DKV Telkom University.
Untuk pengalaman yang telah didapat yaitu full-time designer at contentbox.id, mentor at Bengkel Inovasi Presentation Design Class, dan berbagai pengalaman yang lainnya. Baik, pembacaan CV telah selesai. Silakan untuk Mas Malik bisa mengambil alih kegiatan kelas media pada pagi hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, cek. Assalamualaikum. Halo, suara saya terdengar? Ya, terdengar Mas. Kurang keras tapi. Kurang keras ya? Cek. Sudah keras suara saya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu ala nabi. Gimana kabarnya teman-teman di minggu pagi yang cerah ini? Ya, mungkin beberapa dari Anda, termasuk saya, ada yang masih nyawal ya, ataupun juga ada yang masih puasa atau yang nggak puasa ya. It's okay, nggak ada masalah, nggak ada halangan. Langsung saja, saya mau share screen. Bentar ya. Share screen. Halo, sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, jadi alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya diperkenankan untuk mengisi kelas media di UKMF Screen UNY ini. Wah, enggak, sangat tidak terpikirkan bagi saya untuk mengisi kelas besar ini sebelumnya. Jadi terima kasih, kita mulai progresnya sharing room ini bareng-bareng ya. Jadi kita saling berbagi ruang, saling berbagi pengalaman satu sama lain. Ya, semoga lancar sampai akhir acaranya. Amin. Oke, jadi kembali lagi perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Al-Husain. Kerap dipanggil Malik atau Husain. Saya adalah seorang fotografer, slide designer, mentor, dan juga pekerja serabutan. Kayak gitu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, saya lahir dan bermukim di Kulon Progo sejak Juli 2021 tahun yang lalu kurang lebih. Berikut kontak saya bisa dihubungi lewat Instagram ya. Banyak aktivitas di Instagram di @malikalhusain atau @malikalhusain.studio. Juga bisa melalui Behance saya www.behance.net/malikalhusain dan kontak nomor yang tersedia seperti berikut. Nah, untuk keahlian sendiri ada fotografi, graphic design, public speaking, dan organizing. Software yang saya pakai antara lain ada PowerPoint, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe XD, sama Adobe Lightroom. Nah, untuk experience sendiri, alhamdulillah pada 2020 yang lalu saya diberi kesempatan untuk menjadi staf media dan publikasi di salah satu paslon pilkada kemarin di kubunya Pak Toto dan Pak Suharsono, Noto Bantul. Lalu kemudian saya juga sempat menjadi graphic designer kontributor di @IdeaSnack. Ada juga saya sampai saat ini masih menjadi slide designer dan slide design mentor di Bengkel ID, bengkelinovasi.id. Itu punyanya Science Hunter Indonesia. Yang kemarin juga salah satu personilnya mewakili UNY untuk bikin alat mendeteksi banjir dari berbasis IoT. Itu salah satunya juga dari UNY. Terus juga kemarin juga menjadi full time designer di contentbox.id.
Ya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa di belakang ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, apa itu kurikulum vitae? Apa itu kurikulum vitae? Jadi kurikulum vitae itu ya intinya adalah dokumen yang di sana tercakup hal-hal komprehensif seperti kualifikasi, riwayat pendidikan, terus pengalaman sebelumnya dan ya kayak gitu. Ya umumnya itu dipakai buat keperluan akademik ataupun buat melamar kerja. Seperti itu ya kurikulum vitae. Terus bagaimana dengan CV yang bagus itu? Everyone can make a CV, but do we really know how's the right CV or how a CV is supposed to be made, supposed to be composed, kayak gitu. Nah, jadi CV yang bagus itu pertama tidak lebih dari 1 lembar atau maksimal cukup 2 halaman. 1 lembar 2 halaman ya kan. Terus pakai teks hierarki. Teks hierarki itu kayak misalkan ada heading, subheading, sama body context gitu. Fungsinya buat apa? Jadi fungsinya teks hierarki itu jadi ketika orang pertama kali melihat dia langsung tahu ini mau ngomongin tentang apa, baru deskripsi atau penjabarannya. Seperti ini contohnya ya. Jadi di sini kan langsung perkenalan, oh nama saya Malik Husain. Di sini penjabarannya apa? Fotografer, kerja serabutan, dan slide designer. Nah, kalau misalkan ada ini juga kan penjabaran secara ya beberapa lah. Ada di sini langsung kelihatan mau jabarin apa dulu, skill isinya apa aja, software kompetensi isinya apa aja, experience isinya apa aja, kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Itu namanya hierarki. Create a simple design but still interesting. Ya, kita bikin desainnya simple aja, tetapi langsung eye catching gitu loh, langsung sep. Ketika orang lihat itu langsung, oh ini tuh kayak gini, poin-poinnya apa aja, langsung dapat gitu loh. Insert reference contact. Jadi kalau misalkan nanti di kontak gampang, show your foreign language skill. Ya walaupun ya beberapa dari kita mungkin termasuk saya juga masih agak sedikit kesulitan dengan bahasa asing, tapi ya show off aja. Ada teknologi bernama Google Translate dan Grammarly, itu sangat berguna sekali. Silakan dipakai. Terus add your social media information, ya seperti yang tadi, reference contact, sama add the soft skill you have. Ya itu kayak gitu. Itu good CV. Sama ini, make sure this right. Check the format. CV itu kan diperuntukkan bagi suatu keperluan, kayak misalkan kita mau daftar kerja atau kita mau daftar sekolah atau pendidikan yang jenjang yang lebih tinggi ataupun hal yang lain, itu kan ada format-formatnya tertentu. Make sure, tolong dipastikan formatnya seperti apa, kayak apakah format yang diperlukan itu seperti .doc, PPT ataupun PDF. Itu ya biasanya PDF, tetapi sekali lagi dipastikan itu format yang mereka terima seperti apa. Jangan sampai kok mereka mintanya format A, kita ngasih format B kan ya, itu nanti dari seleksinya udah dicoret dulu. Kasihan, kita udah bikin bagus-bagus, udah effortful banget gitu, sampai berdarah-berdarah, sampai ngeluangin waktu di hari Minggu buat ikut kelas kayak gini kan. Enak tidur atau main, tapi kalian meluangkan waktu buat ikut kelas ini kan, jangan sampai udah wah effortnya full banget nih, tapi pas submit salah format, ya udah nggak jadi deh ya. Terus kedua, keep it professional. Make sure you use an email address that sound professional, and silly or suggestion what could get your CV toast. Ya, jadi bikin kelihatan profesional ya. Kalau misal ngasih email, ini wah ini
salah satu masukan banget. Kalau ngasih email itu pakai nama sendiri. Misalkan saya Malik Al-Husain, berarti saya pakai malikul.husain@gmail.com atau malikalhusain@outlook.co.id kayak gitu. Jadi profesional ya kelihatannya. Jangan kalau tahun 2007 2010 itu dulu zaman-zaman Facebook dan game-game online itu kan banyak yang bikin email kayak misalkan apa ya, ya cringe kayak gitulah, saya nggak kuat buat nyebutnya. Sama terakhir preferred twice, ya tolong di make sure nggak ada typo ataupun grammatical error kayak gitu. Ini sangat penting ya, jadi bagian ini tolong make sure this right like the title. Oke, kalau gitu komponen dan informasi dalam CV. Jadi apa saja yang perlu dimasukkan dalam CV? Ya seperti yang tadi sudah sempat disentil, ada reference kontak termasuk social media information di dalamnya, detailed work experience dan informasi mengenai pekerjaanmu secara spesifik sebelumnya, juga pengalaman apa saja yang pernah dilakukan, show your foreign language skill, pakai bahasa Inggris lah ya minimal, pakai Grammarly kalau dirasa kurang bisa berbahasa Inggris dengan baik, kayak gitu. Terus juga cantumkan soft skill yang kamu miliki, dan tentu the last one, achievement. Ya, sekiranya informasi dasar kayak gitu aja sih ya. Informasi dasar cukup seperti itu aja. Tidak banyak dan tidak perlu dibikin pusing. Selanjutnya, self-identity. Understand your own character. Kayak gini loh. Before introducing yourself to other, all you really must do is to get know yourself deeply to the psychology and personality test. Jadi sebelum kita mengenalin diri kita ke orang lain, kan ya kita harus mengenal diri sendiri dengan lebih baik juga kan. Kayak ya kamu mau kenalin dirimu tapi kok kamu belum tahu dirimu dengan baik. Kamu itu seperti apa, kamu itu bagaimana. Ya itu harus dikenali dengan baik. Kalau misalkan kesulitan buat berkenalan dengan diri sendiri kayak halo namaku Malik, ya halo Malik kayak gitu. Ya kita bisa pakai jasa pihak ketiga seperti psychology and personality test gitu ya. Cukup banyak jasa-jasa yang menawarkan kayak gitu. Dan salah satu yang cukup populer saat ini itu kayak MBTI test. MBTI test itu salah satu yang cukup populer. Saya dulu tes online juga pakai Zillow manual. Kalau sekarang itu kayaknya udah jadi apa ya? Ya banyak sekarang banyak platform buat psychology and personality test. Kalau saya dulu pakai yellowmanual.com. Sekarang nggak tahu jadi apa. Sekarang banyak banget kok, ada 16personalities.net.com. Ya silahkan dicari-cari sendiri. Ataupun kalau ada setahu saya itu kalau nggak UNY, UGM itu ada tes psikologi juga, bayar 350.000. Nah itu malah lebih konkret itu. Di bawah suatu instansi yang jelas-jelas itu monggo silahkan kalau perlu buat tes itu. Dan yang terakhir, describe it in a visual form. Jadi silahkan dari informasi-informasi tadi yang sudah didapatkan, dideskripsikan dalam bentuk visual. Seperti itu. Oke, jadi slide saya sudah habis. Kalau mau ditanyakan silahkan monggo. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Langsung open mic.
Cukup, tidak ada yang mau ditanyakan? Halo? Apakah suara saya masih terdengar? Connect? Mungkin untuk pertanyaan nanti bisa di belakang, Mas, sama Oke. persiapan buat teman-teman yang mau nanya gitu. Oke, berarti kita langsung lompat ke Adobe Illustrator ya, atau gimana nih? Ya, Mas, silahkan. Oke, kalau itu stop share. Kita bakalan langsung ke Adobe Illustrator kayak gitu. Share screen ya. Halo, kembali lagi. Sekarang kita beda workspace nih kawan-kawan. Kita bikin di Adobe Illustrator. Nah, kita mulai dari awal aja ya. Kita mulai dari awal. Ctrl N seperti biasa. Teman-teman bebas mau bikinnya itu pakai A4 ataupun ukuran-ukuran yang lain. Tapi saya umumnya pakai A4. Kalau mau lebih besar kayaknya letter deh, F4 ya. 4 itu enggak salah 30 biar lebih panjang dan asik. Nah, kayak gini, pertama-tama ketika kita membuat suatu workspace atau workdesk itu make sure kegunaannya buat apa aja dulu. Kalau misalkan kita cuman mau buat display atau buat di layar aja untuk keperluan emailing kayak gitu, itu cukup color mode-nya pakai RGB, terus raster effect-nya ini pakai 72 ataupun kalau mau sedikit bagus ya 150 ppi. Kayak gini ya teman-teman. Buat semua dokumen. Kalau misalkan keperluannya untuk website atau untuk di display tidak dicetak ya, tidak dicetak itu pakai RGB. Terus ininya 72 ppi atau 150 ppi kayak gitu. Itu kalau misalkan screen itu kayak misalkan cuma ya nampilin di handphone atau di laptop, sosial media, email ya yang tidak perlu dicetak, yang dia itu displaynya pakai layar itu. Oke, sorry tadi ada gangguan sepertinya. Ya seperti itu, pakai RGB dan 172 atau 150 ppi. Nah, sementara kalau untuk keperluan cetak, nah itu pakai CMYK dan raster efeknya wajib 300. Itu aturan dasar. Karena kita cuma pengen buat display aja, buat contoh kayak gini, aku pakai 150 ppi. Dan ya, let's go, create the document. Ya, di sini kita sudah lihat ya, ada sebuah workspace kayak gini. Teman-teman juga bisa sekalian buka lembar kerjanya ya, Adobe Illustrator-nya. Oke, itu sekalian yang presensi diisi terlebih dahulu. Nah, kalau saya ketika saya pertama kali membuka sebuah workspace, itu yang saya lakukan adalah untuk membuat layering. Jadi di pojok kanan bawah ini ada tulisan layers. Nah, saya salah satu kebiasaan saya yang saya lakukan ketika mendesain adalah membuat layering. Kita membagi layernya menjadi 4 buah layer. Jadi yang pertama itu saya rename menjadi background, terus di atasnya itu ada elemen, terus atasnya lagi pakai teks, sama yang paling atas itu guidelines, kayak gitu ya. Jadi apa gunanya kok harus dibagi-bagi seperti ini? Gunanya adalah untuk menspesifikkan section. Jadi
layer yang paling atas itu guideline. Jadi layer itu kayak gini loh teman-teman. Kita kan ketika lihat layar atau workspace itu tuh dilihat dari paling atas sendiri. Kalau di sini kan konteksnya guideline, text elemen baru background. Jadi guideline ketika kita melihatnya kayak gini, text, guideline, text elemen baru background gitu. Jadi ketika kita nanti bekerja pada suatu proyek atau lembar kerja yang cukup kompleks, ketika kita mau mengedit, misalkan mau mengedit teks saja, kita bisa melock untuk elemen yang lain, jadi kita lebih mudah untuk mengedit teks tersebut. Ataupun ketika kita mau mengubah background-nya, kita bisa melock atau mengunci elemen yang lain, jadi kita bisa kerja di background-nya saja. Kalau dalam skala desain yang simpel, ini tidak terlalu terlihat dampaknya. Tetapi dalam desain yang kompleks, misalkan ketika kita mau bikin template sosial media yang langsung banyak, misalkan katakanlah 27 template dalam sekali on the go, itu sangat krusial dan harus diperhatikan. Bagi saya, itu sangat mempermudah sekali. Nah, oke, pertama kali guideline. Guideline itu saya terbiasa buat ngasih garis tepi. Itu tolong jangan bersuara untuk di-mute terlebih dahulu. Mungkin co-host yang lain membuat garis tepi. Cara membuat garis tepi itu sangat mudah. Kalau misalkan tidak tampil ada garisan atau penggaris seperti ini, tinggal ketik Ctrl R. Ctrl R buat ruler. Nah, ketika ada seperti ini, kita make sure yang terhighlight itu layer guidelines. Terus kita seret aja, klik, terus diseret, klik. Ini tangan kanan, bagian telunjuk, di mouse, klik, klik, terus diseret, set, di hold, kayak gini, klik, set. Nah, kita penuhin semuanya. Penuhin semuanya, kayak gitu. Ya ini masih bisa digeser-geser ya teman-teman. Oh kan bisa digeser-geser. Nah nanti kalau misalkan kita ini klik yang kotak sebelah kanan mata lock. Nah ini nggak bisa digeser-geser lagi nih. Tidak bisa digeser-geser. Nah fungsinya kayak gitu. Kenapa harus di layering? Garis tepi lagi set. Ya, seperti ini kita lock. Nah, Mbak Mia sekarang kita masuknya apa ya? Pengenalan tools satu-satu atau mulai langsung praktek desain? Kita ke pengenalan satu-satu dulu, Mas. Oke, kita pengenalan toolsnya satu-satu ya. Jadi ini ada dari paling kiri itu ada yang namanya selection tool, atau kalau dalam keyboard itu shortcutnya huruf V. Nah ini fungsinya buat apa? Fungsinya kayak gini, buat ngeklik kayak gini, mindah-mindah atau nyeleksi. Terus di sini ada direct selection tool. Direct selection tool itu dia fungsinya itu kalau misalkan kita bikin suatu objek, itu kita buat ngedit line-nya atau garisnya. Misalkan saya bikin sebuah kotak seperti ini. Kita warnain lah biar gampang lihatannya. Nah, kalau misalkan saya menggunakan selection tool yang V itu tadi, itu kan kita tinggal ya kita bisa ubahnya kayak gini, digeser-geser, atau kita merubah resizing seperti ini,
Itu untuk selection tool. Nah, kalau untuk yang satunya, yang direct selection tool, itu kita mengubahnya berdasarkan anchor point. Seperti ini. Kita menggesernya titik-titik poinnya. Kayak gini. Jadi yang tadinya persegi panjang, kita bisa jadiin kayak gini. Contoh. Jadi deh, oke Iker. Lanjut, untuk selanjutnya kita ada pen tool. Pen tool itu buat gambar. Jadi dia akan, ketika kita klik, dia akan membuat koordinat, titik anchor. Lalu kita bisa pakai buat bikin garis. Tidak hanya itu, kita juga bisa melakukannya buat melengkung kayak gini. Caranya cukup diseret aja. Diseret, terus pastiin kira-kira gimana titik yang pas. Nah, untuk mengedit, kalau misalkan ada yang kurang pas, kita bisa pakai itu tadi direct selection tool atau huruf A. Kalau V itu selection tool biasa, kalau direct itu dibalik jadi A. Kayak gini. Yang kelihatan tuh. Cakep, mantep. Just. For example kayak gini ya. Kayak gini. Terus untuk zoom in, zoom out, itu salah satu hal yang paling penting banget. Teman-teman bisa klik ALT, di keyboard ada ALT, terus kita tinggal scroll mouse-nya. Set, itu buat zoom in, zoom out. Kalau mouse di scroll biasa kan dia akan naik turun aja. Terus kalau diklik control itu dia akan kanan kiri. Kalau dia klik shift akan naik turun tapi lebih masif. Dan buat zoom in, zoom out, klik ALT. Dan buat geser itu bisa klik spasi terus kita drag. Set, 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 set. Ya, semudah itu teman-teman. Terus selanjutnya ada curvature tool. Curvature gini. Dia mirip sama pen tool, tetapi mekanisme kerjanya sedikit berbeda. Misalkan pen tool atau kita ketik huruf P tadi, yaitu ketika mau membuat suatu garis lengkung, dia membutuhkan 2 koordinat, yang dimana klik koordinatnya baru ditarik seperti ini. Kayak gini kan ya. Sedangkan kalau yang ini satunya lagi, curvature tool, itu dia langsung bikin garis lengkung sendiri. Kayak gini. Seperti itu. Sama-sama bikin garis lengkung, tapi mekanismenya beda. Terus selanjutnya ada Magic Wand. Ini buat nyeleksi sih sepertinya. Jujur saya jarang pakai ini. Jadi ya kurang terlalu eksploratif. Teman-teman bisa coba sendirilah nanti. Mungkin ketika ini dipakai buat suatu pekerjaan yang kompleks kali ya. Saya kurang begitu memahami kegunaannya. Tapi it's okay. Cuman buat itu satu ini itu bukan yang basic. Jadi ya teman-teman yang perlu ketahui ya yang basic-basic terlebih dahulu. Oke, ini salah satu selanjutnya. Yang basic juga, salah satu tools yang basic selanjutnya adalah rectangle tool. Di sini kalau kita klik
Nah, kita akan mendapati berbagai jenis bentuk. Di sini ada rectangle atau segi empat, terus ellipse atau apa ya, bulat-bulat itu kan bisa lingkaran sempurna, bisa oval dan lain sebagainya. Terus ada polygon, polygon itu dia yang lebih dari 4. Misalkan ini rectangle tool. Rectangle tool itu ya kita bikin kayak ini biasa aja. Kita bisa atur sesuka hati. Terus kalau misalkan kita pengen itu presisi, kita klik save. Jadi dia akan menjadi sebuah persegi yang presisi. Terus kalau misalkan kita ini kan dari sini, dari pojok kiri ke pojok kanan kan kayak gini kan ya. Nah, kalau misalkan kita pengen dari tengah, itu klik shift sama Alt. Dia akan menjabarnya dari tengah. Kalau shift doang itu dari kiri ke kanan. Kalau shift sama Alt itu dari tengah keluar. Seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman. Terus selanjutnya ada ellipse. Ya sama seperti sebelumnya. Kalau kita mau bikin ya bisa seperti ini. Terus biar presisi, klik shift atau shift Alt. Nah, kayak gitu. Kita kecilin biar enggak memenuhi artboard. Terus selanjutnya ada polygonal tuh. Rai kurang. Iya, tapi gak paham aku. Sing di enek ngono. Iki lho, koyo enek iki lho, garis-garis lho. Sepertinya saya mengajarnya terlalu Ya cepat. bentuk-bentuk ini yang dijelas aku nanti ini. Angge mos kalau. Kubrik lho rem jadi. Kalau misalkan terlalu cepat, ini aja ngomong aja di chat atau ada yang perlu dibahas secara spesifik. Langsung aja boleh menginterupsi. Misalkan Mas, bagian ini gimana ya? Kita akan bahas lagi pelan-pelan supaya teman-teman paham. Kuwi kesuwen arep apa jenenge? Melok ngene iki. Regane apa? Nyapa Mas? Ana sik guru nguruh kah? Oke, kita lanjut ya. Untuk bagian yang ini tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada yang masih belum paham. Kita ulas lagi kalau ada yang belum paham. Yang pentul, Mas. Belum bisa. Yang pentul. Pentul itu toh kayak gini doang loh. Kita klik. Ini kalau shortcutnya huruf P di keyboard, klik. Kita bikin bentuk dasar itu berbasarkan anchor point-nya ini loh, titik-titiknya ini loh, titik koordinat. Nah, tapi kalau misalkan kita klik tapi belum dilepas, kita tarik set. Ini bisa buat ngelengkungin. Kayak gitu buat ngelengkungin. Ini pentul. Udah jelas? Terus ngeditnya, kalau misalkan gimana? Sorry, putus-putus tadi suaranya. Masih agak bingung ngendaliinnya yang buat lengkung-lengkungnya gitu. Buat lengkungnya. Oke, kita ulang aja ya. Pertama, klik satu aja dilepas. Klik. Kelihatan kan mau saya? Terus ini saya klik lagi ya. Klik. Ini belum dilepas. Terus tak geser.
lebih lepas, saya geser ya. Jangan langsung jadi lengkung kan. Baru dilepas. Misalkan mau lagi, tinggal diklik lagi, dilepas, ditarik lagi. Set. Atau misalkan tadi udah cukup, dirasa cukup, klik yang bagian anchor point satunya lagi, klik. Nah, dia akan jadi kayak gini lagi. Mau dilengkungin lagi, tinggal diklik, ini udah tarik lagi, tarik lagi. Seperti itu. Oke. Sudah cukup ngerti? Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yakni polygonal tool. Polygon tool. Polygon itu kan banyak artinya. Kayak gini. Polygon. Nah, di sini teman-teman kita bisa atur ya. Klik ini apanya? Bangun dasarnya, terus di sini ada tulisan shape properties. Nah, di sini teman-teman bisa ngatur. Sisinya mau berapa? Dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai 20. Maksimalnya 20. Seperti itu teman-teman. Dan ya, kayak gitu aja. Gampang. Misalkan nih 5, kita putar berapa derajat. Nah, kalau spesifik kayak gini, kalau misalkan mau diputar ya pakai selection tool. Ini kita di pojokan, kita raba-raba sampai ada bentuk melengkung kayak gini. Set. Kita klik, kita putar aja, putar terus mau. Gitu. Putar mau kayak gini atau kayak gini, berlaku semuanya ya. Misalkan ini kita putar juga, raba-raba pojoknya, putar. Set. Kalau lingkaran mau diputar emang nggak kelihatan ya. Oke, seperti itu. Brush ini. Nah, di sini kalau dalam artboard saya itu ada yang logo brush kayak gini. Kita bisa pilih mau brushnya kayak gimana. Misalkan seperti ini, atau seperti ini, atau warnanya dirubah jadi misalkan hijau. Atau bisa pakai yang bold kayak gini, yang kaligrafi. Nah, di sini di pojokan yang kecil ini ada brush libraries menu, bisa diklik. Nah, ini ada banyak sekali brush. Opsi-opsi brush yang bisa dipakai. Kan ada ini mau bikin kesan apa nih? Grunge, abstrak, atau chalk, kapur whiteboard, kapur blackboard. Ini bisa banget. Yang ini set. Oh, ini tinggal kita gambar kayak gambar biasa aja. Semudah itu. Set. Nah, untuk mengatur ketebalannya di sini ada ya. Stroke warnanya bisa diganti.
kayak gini. Terus ketebalannya ini di bagian ini bukan bagian ini. Ketebalannya di stroke. Kita bisa atur, misalkan pengen tebalnya 8 pt poin. Nah, misalkan kisaran kita kecil menjadi 4. Mau dibesarin lagi biar gede banget, 80. Wah, mantap. Kayak gitu teman-teman. Itu pengenalannya. Jadi untuk brush itu intinya buat ya selayaknya sebuah kuas. Ya buat kayak gitu-gitu. Buat kalian berkreasi. Terserah mau diapain. Itu brush. Cara pakainya tinggal ini diklik brushnya, kita bisa langsung berkreasi. Nah, di sini di bagian panel appearance ini ada klik appearance. Itu kita bisa ubah warnanya. Misalkan mau pengen hijau kayak gini. Terus ini juga kalian bisa ubah kayak gini. Kalau misalkan di sini opsinya kurang, kalian bisa pergi ke library menu di ini yang ada kayak logo perpustakaan buku-buku ditumpuk. Tinggal dipilih mau yang kayak gimana. Nah, nanti untuk tebal tipisnya itu ada di sini. Di stroke. Kalian bisa ubah dari yang paling tipis kayak gini, agak tebal. Ini tebal set. Seperti ini teman-teman. Itu brush. Seperti kuas. Ya, kembali lagi ke sini. Ini saya close dulu. Selanjutnya ada text. Text tool. Teks, selayaknya teks, kita buat ngetik. Halo, halo, saya Malik. Untuk memperbesar secara manual, kalian bisa klik Ctrl Shift dan tombol titik untuk memperbesar, tombol koma untuk memperkecil. Kayak gini. Atau langsung dari sini ada 30 poin. Mau dibikin berapa? Terserah. Seenaknya aja. Terus, oh ya, di sini perlu dipahami ya teman-teman. Apa perbedaan antara font dan typeface? Nah, font itu bagian family-nya ya. Bagian family-nya. Typeface itu misalkan ada Montserrat. Saya suka pakai Montserrat, berarti Montserrat. Ini namanya typeface. Dan font adalah Montserrat thin atau Montserrat light atau Montserrat medium. Kayak gitu. Jadi kalian bisa pilih berbagai macam typeface dan font. Seperti ini. Ini buat ubah font. Halo, cek. Tadi sempat terputus ya? Halo, Mbak MC monitor? Ya, Mas. Tadi sempat terputus ya? Iya, sebentar.
Tadi sampai mana ya tadi? Yang teks tadi, Mas. Full teks. Teks ya? Oh, aman-aman. Iya, yang perbedaan tadi. Kita lanjut lagi. Oke. Teks. Teks itu oke. Jadi untuk teks itu ada dua tipe buat penulisan. Itu yang pertama point. Point itu di mana ya kita langsung ngatur gini. Misalkan halo semua, hari ini kita ilustrator. Ini namanya point. Tipe point. Dimana ya kita langsung ngetik gini aja, kita ngatur gimana kita mau enter dan tidak ada batasan sampai mana. Itu namanya point. Dan satu lagi, kalau misalkan kita kasih ini namanya area. Ada point sama area. Cara ngebahasnya tinggal klik type, terus di sini ada convert to point type, itu jadi point. Sama satu lagi convert to area type. Bedanya apa? Kalau area itu dia ada batasnya, ada batas tepinya. Misalkan kayak gini ya, kita mau ngetik halo saya mau belajar mendesain menggunakan Adobe Illustrator. Seperti ini, dia akan ngasih batasan garis seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian suka ada sekat-sekatnya kayak gini, biarin aja. Kalau mau dihilangin, klik paragraf ini di panel sebelah kanan. Terus ini ada ini automatic hyphenation, diancak aja. Klik. Nah, seperti itu dua tipe penulisan teks dalam Adobe Illustrator. Nah, selanjutnya kita mau eksplorasi di bagian karakter. Klik karakter di sini. Klik. Sini ada karakter. Nah, ini pertama itu ada font size. Fontnya mau dipakai berapa itunya. Gede ukurannya berapa, mau 6, 36 atau berapa. Terus selanjutnya di sini di sebelah kanannya itu ada leading. Leading itu batas atau selisih spasi antar apa sih? Antar teks atas bawah. Kayak di enter gitu loh. Nih, bisa kelihatan gitu kan? Ini namanya leading. Mau diatur berapa? Kalau misalkan ini 72 kurang besar, kan bisa ngetik sendiri. Bentar. Ngetik sendiri, misalkan 100. Bisa. Tapi kalau amannya, kita dibikin auto aja. Tapi terserah mau dibikin yang luas juga itu nanti bisa kepake buat suatu desain-desain tertentu. Terus selanjutnya itu ada ini namanya tracking. Tracking itu jarak antar huruf. Bisa dilihat. Ini namanya tracking. Jarak antar huruf. Misalkan mau dibikin agak renggang gitu, bisa. Kalau enggak ya nolin aja. Dan lainnya, silahkan itu dieksplor sendiri, dicoba-coba, diklik. Oh, ini buat
jadiin all caps, small caps. Seperti itu. Terus ini juga ada namanya encoding, teman-teman. Encoding buat penulisan suatu bahasa kayak gini. Misalkan ya kalau cuman buat nulis-nulis kayak gini bebas sih mau pakai English USA ataupun Indonesia atau apa. Terus kalau misalkan buat Arabic nanti ada sendiri kayak gitu. Ya, seperti ini. Itu teks. Terus ada lagi rotate tool. Rotate tool. Ini buat muter. Bedanya tinggal kita klik pusat gravitasinya, terus kita putar. Bedanya kalau misalkan yang tadi yang selection tool tadi kan dia cuman dari tengah ini. Nah, kita misalkan mau variasi nih, mau aku pengen dari sini nih, udah klik aja, set, kayak gitu. Cuman itu aja. Terus eraser tuh, ya ini kayak penghapus. Serasa tahu teman-teman. Kita ulangi seberapa satisfying-nya menghapus ini. Kayak kita mengiris tahu, sangat satisfying. Untuk besar kecil brush kalian bisa mengaturnya di PT-PT itu tadi, atau kalau misalkan mau kayak gini besar kecil pakai tombol itu ada bagian buka kurung tutup kurung yang kotak itu loh. Pasti saya lupa namanya yang kayak gini loh. Ini buat kecil. Nah kayak gitu untuk brush. Ini berlaku di manapun termasuk Photoshop, semua Adobe. Satisfying sekali. Ya, oke, berhenti main-main, kita hapus aja. Terus ini ada gradient tool. Oke, gradient tool. Gradient tool yang untuk bikin gradasi. Set. Ini kita bisa mengatur dari mana arah gradasinya. Terus di sini kalau ada beberapa referensi warna, diatur manual di sini. Ini ada ada panelnya tersendiri ya ini teman-teman. Panel buat gradasinya di sini gradient. Ini teman-teman bisa ngatur mau berapa warna buat gradasinya, letaknya, terus juga opacity semakin besar opacity-nya semakin nampak, semakin kecil dia akan semakin transparan. Bisa diatur kayak gitu. Atau tipe gradasinya seperti apa, mau linear yang cuman kayak gini atau pengen radial itu yang dia membentuk lingkaran dari tengah seperti itu, ataupun mau freeform itu
Kita contohin yang freeform. Ya, kita bebas mau ngasih dimanapun. Di sini kita bebas ngasih warnanya apa aja. Ya kayak jadinya cemong-cemong kayak gini. Tapi beberapa tahun yang lalu ini menjadi salah satu referensi desain paling disukai. Nggak tahu kenapa. Ya gradasi nggak pernah mati sih ya teman-teman. Ya seperti itu untuk gradasi. Kayaknya tuh cukup deh buat tools-toolsnya. Mungkin kalau ada ya, misalkan ini warnanya pakai warna dasar kayak gini, terus ini yang lainnya gradasi pengen tak warnain kayak gini, ya tinggal klik ini eyedropper, klik buat mempick warna. Kita mau ngambil satu sampel warna pakai itu. Sama kalau misalkan kita mau besar kecilin artboard-nya, ini ada ini artboard tool, kita bisa ngatur besar kecilnya seperti halnya kita mengatur sebuah rectangle. Ya kayak gitu aja. Kayak gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Soalnya saya bingung mau nyampein apa lagi ya. Kayak misalkan teman-teman mau mengulas atau mengulang beberapa tool kayak gitu, monggo silahkan ditanyakan atau mau langsung Mas kita langsung desain CV aja. Oh ayo gas. Wamen apa yang diinginkan, apa saya siap untuk mendemonstrasikan. Bagaimana Mbak MC? Atau ada teman-teman yang mau Mas ini diulang, Mas bahas yang ini. Silakan. Mungkin bisa dilanjut aja, Mas. Nanti nanyanya di belakang nggak apa-apa. Lanjut desain CV atau gimana nih? Iya, boleh, Mas. Oke, kita mau lanjut desain CV. Oke, pertama kita mau nyari referensi desain. Dulu ya, teman-teman. Oke, sudah nampak. Saya pengen share. Enggak share sih. Kita cari aja ya. Kita mau nyari referensi itu bisa di Behance atau di Pinterest. Ada apa dengan Pinterest kalau nggak bisa diakses? Biarin lah kalau nggak bisa. Oke, contohnya kita bisa di Behance. Kita klik aja. Di sini ada ada panel search-nya. Misalkan klik aja CV. Nah, di sini akan langsung nampak banyak sekali contoh-contoh CV yang bisa kalian pakai. Kurikulum kita ini dia akan lebih spesifik lagi. Nah, kenapa pada panel presentasi sebelumnya saya mau saya menekankan untuk mengenali diri sendiri, bagaimana karakternya. Ya karena dalam suatu proses komunikasi visual itu kan ada subjek kita sebagai komunikator, terus ada media atau throughput-nya, sama ada komunikan atau objek yang mau kita komunikasiin. Jadi misalkan kita sebagai subjeknya, sebagai komunikator, terus ini desain sebagai throughput-nya atau ya sebagai medianya. Terus kemudian ada objeknya atau orang atau instansi yang akan menerima komunikasi kita. Nah, ketika kita mau mendeskripsikan diri sendiri atau mengkomunikasikan secara visual itu, tadi kita harus tahu kepribadian kita seperti apa. Apakah saya seorang yang ceria,
yang wah hari ini bagus sekali, hari ini cerah sekali, atau yang formal ya cukup berbicara seperlunya saja. Dan ya seperti apa kepribadian masing-masing kan sangat variatif. Silakan untuk diulas sendiri ya teman-teman. Nah, ketika sudah diulas, kita langsung bisa tahu, oh kepribadian saya seperti ini. Maka desain yang ingin saya pakai ya sesuai dengan kepribadian. Nah, saya sudah ada beberapa contoh ya teman-teman. Beberapa contoh. Kita pakai 4 contoh aja. Kayak gini, yang pertama itu dia ini sebenarnya unisex sih, tapi dia cenderung agak feminim karena dia menggunakan warna-warna pastel. Biasanya cewek-cewek suka yang kayak gini. Tapi tergantung, kembali lagi seperti apa karakter Anda. Kan saya nggak tahu kalau misalkan ada cewek yang tomboy, yang aku suka yang hitam, yang black and white. Who knows? Seperti ini, itu kepribadiannya kita bisa membaca sebagai seorang, misalkan saya memposisikan diri sebagai HRD. Dia kepribadiannya seperti ini. Bisa kita lihat. Gitu. Ini lihat. Kan mereka cuma maksimal 2 halaman aja kan, nggak lebih dari itu. Cuma 2 halaman. Cukup 2 halaman aja. Bisa dilihat namanya siapa, terus deskripsi diri sendiri dan kontaknya di mana. Dia menarik, dia menaruh, dia tertarik seperti apa aja, seperti apa ini, painting, melukis, kaligrafi, terus menonton film, sinema, mendengarkan musik, terus menanam, terus ini ada voluntary, relawan, terus apa ini? Ya ini bahasa apa saya kurang tahu, tapi kurang lebih seperti ini ya. Experience itu pengalaman. Terus ini ada skill, riwayat pendidikan, bahasa. Ya seperti itu. Ini karakternya seperti ini. Terus ada juga yang wah ini bold kayak gini ya karakternya. Ntar saya refresh dulu. Internetnya sepertinya bermasalah. Atau gambarnya yang bermasalah. Ya kita lihat aja. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini personal branding sih lebih tepatnya. Portofolio personal branding. Bentuknya tidak seformal CV, tapi ya cukup atraktif, artistik. Ini bisa menjadi salah satu referensi desain. Dia pakainya black and white. Ya, walaupun di sini beberapa logo-logo aplikasi software dia tetap mencantumkan warnanya, tapi it's okay. Kayak gini. Terus ada juga yang kayak gini. Aduh. Ada apa ini dengan internetnya? Nah, dia seperti ini. Dia cukup pakai 3 warna saja, hitam, putih, dan 1 vokal warna, vokal point, warna kuning ke emas-emasan. Ya, di sini kita bisa kita lihat pertama nama, dia nyantumin warna namanya Ricardo Lorenzo. Terus ini ada deskripsi, misalkan dia lahir 21 April 2000, kontaknya, atau dia mau nulis deskripsi, saya adalah seorang bla 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 sesuai tadi. Makanya saya nyuruh kalian untuk mencek personality dan kepribadian karakteristik seperti apa. Ya ada pendidikan, lewat pendidikan, experience atau pengalaman kerja, skill, dan juga kemampuan bahasa.
Ada juga yang seperti ini. Cukup formal. Ya, seperti itu. Dan kita lihat, saya tadi sempat untuk mengcopy beberapa macam desain. Misalkan tadi kalau dari Ricardo Lorenzo, saya mengcopy desainnya jadinya seperti ini. Atau misalkan saya mau bikin sendiri. Nama Muhammad Malik Al-Husain. Maaf ya, obat-obatan sakit perut. Enggak. Ini cuma buat filler aja. Misalkan seperti ini. Oke, kita mulai dari nol aja lah ya teman-teman. Kita mulai dari nol aja biar teman-teman bisa ikut bikin. Sebenarnya slide CV yang bagus itu dia dimulai dari dari hal yang formal. Misalkan yang saya contohkan tadi di sini. Ini kelihatan kan slide saya tadi? Kelihatan, Mas. Oke, ini kan ada nama. Ini CV yang buat presentasi kan nggak harus semuanya ditampilin. Nggak sedetail kalau yang di paper tadi ya. Lebih kayak gini kalau yang di PPT. Ada nama, ada foto, ada titel. Oke, pertama kita pilih foto. Apa ini? Pertama kita pilih foto atau kepribadian apa. Misalkan saya pengen ini agak nyeleneh dikit. Saya pengen portofolio saya menjadi 2 lembar. Ini saya copy paste. Cara copy paste artboard-nya dengan cara pertama ini klik shift sama alt. Pertama adalah saya geser dulu. Terus saya klik shift biar dia presisi, sama alt biar dia tercopy atau tersalin. Klik. Nah, ini ada 2 lembar. Terus saya pakai foto saya sendiri. Saya copy pastein. Ya kalian kalau udah ada foto ya silahkan di copy paste. Bentar. Sedikit crash. Saya close dulu. Paste, pastikan saya mempastenya di bagian background atau elemen. Aduh, kenapa not responding? Mohon maaf, ada kesalahan teknis sedikit. Oke, sudah benar. Saya paste fotonya di background. Misalkan ini. Saya bikin backgroundnya hitam ya teman-teman. Ini ordernya kita arrange di paling belakang. Kita warnain backgroundnya. Kurang hitam kita hitamin lagi. Caranya ini di menu colors ini kita bisa atur.
atur hitamnya. Ya, seperti ini. Dan tinggal tambahin teks-teks yang diperlukan. Oke nih, ini udah ada nih ya. Tadi kan aku juga saya udah bikin yang ini, yang kayak punya Ricardo Lorenzo itu tadi. Tinggal copy paste aja semuanya tuh, kalau udah ada semuanya tinggal copy paste. Tinggal copy paste. Mungkin teman-teman yang perlu perhatikan adalah maaf tadi ya, kesalahan teknis suara. Yang mungkin teman-teman perlu perhatikan ya penggunaan hierarki teksnya, misalkan besar kecilnya, terus nanti penggunaan warna, terus ada juga ya kayak gini. Misalkan ini saya mau menjabarkan ini ya di sini. Saya copy pastein aja, misalkan set. Tinggal nih, tinggal di copy paste saja teman-teman. Kalau misalkan ini udah ada copy paste sama kita atur layoutnya gitu. Saya ada 7 menit ya sebelum sesi tanya jawab. Saya menyalin semua ini, saya bikin online. Ini align-nya ya teman-teman tadi kan posisi kan kayak gini. Saya pengen dia itu rata kiri, tinggal diklik ini align left seperti halnya ketika kita ngetik di Microsoft Word. Terus ini kan dia yang satu sini kan, yang tak jadiin kayak gini. Nah itu menunya ada di sini, namanya align, tinggal ratain, klik. Ini kan kelihatan dia rata kiri, rata kanan, rata tengah, rata atas, rata tengah, yang atas bawah, sama rata bawah. Seperti ini. Kayak gini, tinggal minta masukin ya. Masukin aja. Formal education. Pengen dibikin model timeline, bisa banget. Kenapa enggak? Model timeline, tapi agak kasih jorokin kayak gini. Terus kita bikin apa namanya? Bikin seperti ini. Oke. Terus kita bikin lagi. Ini tadi kalau bikin rectangle ini tadi. Sekarang kita bikin yang bulat-bulatnya. Klik save biar presisi. Kita ratain. Oh, udah rata tengah. Terus kita klik save, pindahin juga ALT buat copy paste. Oh, sepertinya terlalu kecil. Kita perbesar lagi point bulletnya.
pastikan sejajar kayak ini. Nah, tinggal bagaimana kita menyampaikan proses informasinya ya. Misalkan ini kita jadiin 3. Yang satu now, satu 2000. Yang satunya 2013. Seperti ini akan menyatakan sebuah proses. Ini yang lebih di geser kayak mepet. Seperti ini, tapi bagusnya dia sejajar dengan title-nya itu. Nah, di sini kita udah bisa bikin itu timeline buat formal education. Intinya di sini menjelaskan tentang prosesnya. Saya berkuliah di mana, jurusan apa, sebelumnya kayak pendidikannya apa. Ya taruh-taruh aja Pak, kayak misalkan punya experience-nya apa. Misalkan ini merata kanan, merata kiri. It's okay. Tinggal taruh aja teman-teman. Ini apa, nanti mau dikasih apa. Skill. Ya, kurang lebih ini salah satu contoh yang sederhana. Nanti teman-teman bisa habis ini bisa kita masuk ke sesi pertanyaan, bisa tanya-tanya, ataupun pengen nanti selepas sesi ini bisa nyoba sendiri, silahkan, monggo banget. Oke, karena waktu praktek sudah habis, saya kembalikan ke MC. Baik Mas, terima kasih kepada Mas Malik atas ilmu yang telah diberikan. Semoga apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Malik bisa langsung dipraktikkan oleh teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya di room chat atau langsung menghidupkan mikrofonnya saja. Dipersilahkan. Silahkan yang ingin bertanya. Mungkin untuk 3 penanya dahulu. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Gala Lukiana. Saya ingin bertanya, kalau untuk membuat feed Instagram yang bisa berslide, misalnya 3 gitu, itu nanti size-nya yang mana ya, Mas? Biar nyambung 3 slide gitu. Oke. Nah, cukup sekian, terima kasih. Oke, feed Instagram ya. Oke, pertama, feed Instagram ya. Pertama kita harus tahu dulu Instagram itu punya berapa macam ukuran buat feed-nya. Jadi Instagram itu dia secara umum yaitu punya lebar dan tinggi 1080 pixel kotak kan. Tetapi sekarang
kita bisa pakai yang agak vertikal. Jadi untuk lebarnya tetap 1080, nah tingginya bisa pakai 1350, 1350 kayak gini. Nah, untuk Instagram carousel itu kan dia modelnya menyamping gitu kan ya. Nah, ini kita atur berapa slideboard yang kita pengen butuhin. Nah, misalkan kita mau setting aja biar dia lebih panjang gitu ya. Nah, kita kalau maksimalnya kan 10, misalkan kita mau bikin 5. Spacingnya mau dikasih, kalau aku biasanya enggak tak kasih. Range-nya kayak gini aja, terus create document. Nah, bisa kita lihat langsung. Jadi ketika nanti kita scroll dari 1 ke 5, karena dia akan nyambung gitu. Nah, tak kasih contoh desainku yang aku bikin ya. Kayak gini, ini contoh desain feed Instagram buat yang Instagram carousel, teman-teman. Ini buat Instagram carousel. Jadi ketika nanti dia digeser, dia akan pindah set kayak gitu. Ini Instagram carousel yang model-model digeser kayak gitu loh. Nah, di sini silahkan untuk diatur mau dikasih apa, misalkan logo atau section, misalkan ini kan lagi ngomongin fotografi, mau foto, caption, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau buat feed Instagram yang model-modelan kayak gitu, yang model desain itu, saya juga pernah bikin template. Kontennya mana sih? Tak cari yang paling kecil. Nah, bentar. Filenya agak besar, jadi perlu sedikit waktu buat ngerespon loadingnya. Nah, ini contoh buat bikin feed Instagram. Nah, kayak gini. Bikinnya sama aja kayak yang tadi. Bedanya tadi kan pakainya apa yang vertikal, ini kita jadi ini 1080 semua. Kita more setting aja, more setting. Ini kan ada berapa? 9 kan ya kalau Instagram. 9 dan dia kayak gini per kolom 3. Dia nggak pakai spacing. Create document, create. Nah, ini buat feed Instagram silahkan didesain by satu-satu. Nah, ini adalah kalau yang itu tadi. Ini contoh hasil karya saya untuk template di contentbox.id. Nah, seperti itu. Oke, yang lain silakan mau bertanya lagi. Ini udah mulai banyak yang nanya nih Mas. Tadi ada yang nanya dari Vivin Fajar, izin bertanya Kak, seberapa pentingkah kualitas CV terhadap penerimaan kerja? Lalu bagaimana jika kita belum memiliki pengalaman kerja? Apa yang harus dituliskan di dalam CV sebagai penggantinya? Silakan bisa dijawab Kak. Jadi setahu saya ya, dalam proses penerimaan atau rekrutasi itu ada seseorang yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas sumber daya manusia. Di suatu perusahaan namanya HRD kan, Human Resource Development, atau kalau misalkan dalam suatu organisasi itu kan ada keanggotaan. Nah, di situ dia akan menyeleksi tipikal orang-orang seperti apa yang sesuai untuk bekerja di instansi miliknya, entah itu organisasi di kampus seperti UMK, seperti UKM maupun suatu perusahaan. Nah, kan
misalkan nih suatu perusahaan itu kan banyak sekali yang dia nerima audiens, dia menerima pelamar, katakanlah ada 1.000 lebih, padahal dia cuma butuh sekitar 50 karyawan baru. Nah kan kalau misalkan dia langsung wawancara kan juga nggak repot. Akhirnya dibentuklah suatu sistem pengguguran birokratis. Nah pertama-tama ya kalau ada tes atau dokumen-dokumen yang diperlukan nggak sesuai, coret. Nah kemudian ketika seorang ingin mengetahui kepribadian dan pencapaian seseorang ya ini kurikulum vitae ini fungsinya, ya itu penting. Kurang lebih itu CV itu adalah bagaimana kamu memperkenalkan dirimu supaya diketahui orang, wabil khusus HRD dan atau divisi keanggotaan sebelum kamu diwawancarai. Kayak gitu. Jadi itu penting. Makanya kenapa tadi tak tekanin make sure you know yourself before you introduce yourself to the other. Pastiin dulu kamu mengetahui dirimu sendiri, dirimu seperti apa, karakter dan kepribadian personalities sebelum kamu kenalin ke orang lain. Ya, itu penting. Terus bagaimana kalau kita belum memiliki pengalaman kerja? Ya cari pengalaman organisasi, minimal organisasi kampus. Misalkan saya sebagai asisten lab di laboratorium mobile communication kayak gitu, atau misalkan ini saya sebagai wakil ketua UKM F-Screen di UNJ dan ya sebagainya. Pengalaman seperti itu penting, atau saya punya pengalaman buat voluntary selama 14 hari di daerah terpencil, di daerah 3T. Seperti itu. Oke, lanjut. Saya Ervan mau bertanya, maksud dari slide designer apa ya, Mas? Slide designer itu ya perancang slide. Jadi kalau misalkan kamu butuh slide buat presentasi, buat lomba, buat seminar, buat ngisi acara kayak gini, ataupun buat sidang skripsi atau tesis, kan kita mau presentasi tuh, butuh yang namanya slide PowerPoint. Ya salah satu pekerjaan saya untuk mendesainkan itu. Untuk menghapus background foto bagaimana ya, Mas? Menghapus background foto banyak banget caranya. Di Photoshop bisa, di PowerPoint bisa, atau kalau misalkan website itu, kalau nggak salah itu ada website namanya Remove Background. Nah ini websitenya, ini namanya nih. www.remove.bg atau remove background. Oke, selanjutnya, Assalamualaikum Kak, izin bertanya, kalau mau buat CV apakah ada jenis font yang direkomendasikan dan bagaimana cara agar CV yang kita buat menarik untuk pertama kali dilihat tapi tidak berlebihan? Terima kasih. Oke, pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui pribadianmu seperti apa. Nah, nanti ketika kamu sudah tahu kepribadiannya, ya kamu untuk font-fontnya ya tinggal mengikuti. Kalau misalkan saya pengen yang saya cewek, saya orangnya feminis, bukan feminis yang itu, maksudnya feminim, tidak tomboy, saya disiplin, atau saya kalau disiplin ya pakai font yang dia tuh pakai font yang serif yang kayak Times New Roman atau Prancis yang tadi saya pakai, yang dia itu ada kayak pojok-pojoknya itu. Terus saya orangnya artistik, saya cewek artistik, berarti dia pakai background yang berwarna pastel, pink, atau pakai warna-warna pastel lainnya, seperti itulah ya banyaklah warna pastel. Terus karena dia artistik ya pakai font yang dia agak kacau, atau mau yang kaligrafi. Kalau agak kacau itu ya bisa kalian nulis sendiri terus nanti di scan, atau cari-cari font. Banyak font kan
font-fontnya itu ada di Davon atau di Font Squirrel, itu silahkan dicari di situ, sangat banyak sekali, yang mana saya juga nggak hafal sebanyak itu. Dan ya itu tadi, kenali karakter Anda ketika mau bikin CV. Selepasnya ya belajar desain. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi bisa mulai ditanyakan di grup WA aja. Jadi nanti bisa dijawab di grup WA atau di pertemuan selanjutnya gitu saja, Mas. Karena mengingat waktu sudah semakin siang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan terima kasih untuk Mas Malik yang sudah menjawab. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Jadi dimohon untuk seluruh teman-teman mengaktifkan kameranya. Silakan untuk si dokumentasi. Untuk si dokumentasi bisa menghitung mundur ya. Sekarang ya untuk sesi foto bersamanya 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 satu lagi ya, kayak bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Tidak terasa saat ini sudah menginjak pada acara yang terakhir, yakni acara penutup. Terima kasih atas seluruh partisipasi dari teman-teman. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berucap selama memandu acara ini. Terima kasih untuk seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.